Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Tidak berbuat apa-apa. Sejak semula juga ketika Pak Erlangga itu menjadi menteri, merangkap ketua umum Partai Golkar, saya menyampaikan kepada beliau, dan di dalam press conference juga saya menyampaikan juga, sebaiknya beliau pilih salah satu saja, apakah menjadi menteri atau menjadi ketua umum partai, karena karakteristik jabatan menteri dan partai itu berbeda. Bayangin dua tokoh besar Airlangga dan Jusuf Hamka secara bersamaan menyatakan mundur dari Partai Golkar. Ada apa sebenarnya teman-teman? Apakah ini sekedar kebetulan atau ada operasi politik besar yang sedang berlangsung? Ya teman-teman, ketika dua figur penting dalam satu partai politik besar mundur hampir bersamaan, jelas kita harus bertanya teman-teman, apa yang lagi terjadi di balik layar sana? Apakah dia apa? Melawan tukang kayu. Sebesar-besar pohon. Kalau udah bawa kerja. Kalau melawan tukang kayu atau rumbang juga. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air, yakni terkait dengan spekulasi ataupun juga gunjang-ganjing di luaran sana menyangkut pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hingga detik ini publik masih juga penasaran kira-kira hal apa yang paling mendasar yang menyebabkan Airlangga harus terpaksa mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Banyak pihak yang mengatakan bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto ada kaitannya dengan kasus korupsi yang saat ini ya Airlangga dimintai keterangan sebagai saksi atau dipanggil oleh pihak KPK ataupun Kejagung ya. Namun ada juga yang beranggapan bahwa ini adalah kepentingan Presiden Jokowi, karena menurut mereka bahwa Jokowi ingin mengambil alih kekuasaan Partai Golkar. Bahkan di luaran sana ada yang mengatakan bahwa beringin akan segera tumbang di tangan seorang tukang kayu. Dan masih banyak hal lain yang di luar dugaan kita sekalian. Anggapan-anggapan itu mulai bermunculan ketika seorang tokoh seperti Airlangga Hartarto harus mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Namun ada salah seorang pengamat politik, Bung M. Kodari, mengungkapkan bahwa sesungguhnya kedudukan atau keberadaan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga tidak terlepas dari peran Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi lah yang menunjuk Airlangga Hartarto untuk terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jika Jokowi lah yang menunjuk Airlangga Hartarto untuk dipilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, apakah karena Jokowi jugalah Airlangga harus mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar? Tentu semua ini masih ya abu-abu, belum muncul ke permukaan kira-kira alasan mendasar apa sehingga Airlangga Hartarto lebih memilih untuk mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Dan di dalam video-video ini kita akan mendengarkan bersama berbagai macam statement atau pernyataan atau opini dari berbagai pihak tentang pengunduran diri Airlangga Hartarto. Ada yang memberikan dari sisi positif, namun tidak jarang pula yang memberikan pernyataannya dengan melihat kacamata yang negatif. Mari kita saksikan video-videonya. Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Sebagai presiden dan wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan
stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Mirip dengan Partai Golkar, Cak Imin segera susul Airlangga Hartarto. Baru-baru ini Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengundurkan diri meski partainya meraih tambahan kursi DPR terbanyak dalam pemilu 2024. Keputusan ini mengejutkan kancah politik Indonesia dan dianggap sebagai ancaman bagi Cak Imin, Ketua Umum PKB, yang juga menghadapi tekanan politik. Meskipun PKB berhasil menambah kursi di DPR, kemenangan ini lebih banyak ditopang oleh dedikasi kader dan dukungan Nahdlatul Ulama (NU), bukan semata kerja individu Cak Imin. Kepemimpinannya mulai dipertanyakan karena kontribusi elemen lain dalam partai yang kurang diakui. Sama hal dengan Golkar, dengan tekanan politik yang meningkat dan potensi skandal korupsi melibatkan Cak Imin, ada kemungkinan Imin mundur dari jabatannya semakin besar. Masa depan PKB tampak bergantung pada dukungan warga Nahdlin dan NU, bukan pada Cak Imin yang tengah berada dalam sorotan negatif. Karena itu, potensi mundurnya Cak Imin dari PKB sangat dianggap wajar, karena Cak Imin sudah menghilangkan peran NU sekaligus mengkhianati mandat ulama-ulama pendiri PKB. Tidak berbuat apa-apa. Sejak semula juga ketika Pak Airlangga itu menjadi menteri, merangkap Ketua Umum Partai Golkar, saya menyampaikan kepada beliau, dan di dalam press conference juga saya menyampaikan juga, sebaiknya beliau pilih salah satu saja, apakah menjadi menteri atau menjadi Ketua Umum Partai, karena karakteristik jabatan menteri dan partai itu berbeda. Yang satu itu mengabdi ke atas untuk rakyat, ke atas itu presiden, itu menteri. Sedangkan Ketua Umum Partai itu mengabdi ke bawah, mendatangi rakyat, mendengarkan rakyat, membantu rakyat untuk kepentingan bangsa. Jadi karakternya satu ke atas, satu ke bawah. Itu satu. Yang kedua, waktunya. Kalau menjadi menteri kabinet itu waktunya betul-betul, apalagi Menko, habis untuk mengurusin pemerintahan. Belum lagi ke luar negeri, belum lagi ke daerah. Nah, ini juga tentu mempengaruhi posisi beliau sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jadi kami sini membicarakan masalah leadership, ya, leadership daripada Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai. Ini yang kami melihat kurang. Kami ini adalah Partai Golkar, partai tertua di Indonesia. Partai ini besar karena kami semua komitmen. Kami punya komitmen dan taat terhadap apa yang sudah kami putuskan. Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas dan di Rakernas. Kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda selama 5 tahun sampai akhir periode ini nanti tahun 2024. Nah, oleh karena itu kami ingin menegaskan, kalau ada yang mengatakan bahwa isu Munaslup itu memang diusulkan oleh 2/3, kami nyatakan 100% kami di sini menolak. Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma dua, ya. Satu Soeharto, dua Jokowi. Pak Jokowi ini secara teori harusnya sudah lame duck. Seorang presiden di akhir masa jabatannya sudah mendapat sebutan lame duck atau orang yang sudah tidak memiliki pengaruh lagi. Pak Yusuf tidak melihat ini ada di Pak Jokowi. Tidak ada. He really
stay down. Pak Jokowi tidak perlu kan menyampaikan kalimat verba dukung ini. Cukup dengan kerlingan mata. Kling. Airlangga Hartarto bisa jadi ketua umum karena lirikan matanya Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya oleh pengurus Partai Golkar, Pak siapa Pak? Jadilah Airlangga Hartarto. Jadi Airlangga Hartarto jadi ketua umum itu bukan karena kekuatan dia. Karena? Justru karena kelemahan dia. Iya, karena dia paling lemah di antara yang lain. Sehingga nggak ada kelompok yang merasa terancam. Bagaimana pada saat pemilu presiden, Airlangga tuh mau belok terus gitu, mau belok. Sampai akhirnya waktu penyerahan rekomendasi Partai Golkar kepada Pak Prabowo, itu kita sebagai orang luar nih ngelihatnya ya, itu map dibanting tuh, cetak gitu. Oleh Pak Prabowo. Diterima tapi dibanting. Ya tentu orang bisa punya tafsir yang berbeda ya. Karena jangankan map, tackle sudah ada VAR dari berbagai sudut aja kan orang masih bisa berdebat toh. Gitu. Dan waktu itu apa namanya, rekomnya itu ini ya sangat mendadak ya, kita semua bicara sangat mendadak, bahkan Pak Airlangga aja juga. Betul ya, jadi sempat ada wacana ini dan itu. Dan terakhir kan saya ingatkan waktu itu yang paling nyata adalah bahwa bagaimana ketika di Partai Golkar itu ada rekomendasi daftar rekomendasi lembaga survei, Indobarometer itu dan Sirus ya, Kodari dan Hasan yang paling depan, salah satu yang paling depan lah dalam kampanye Pilpres 2024 untuk 02, justru nggak dimasukkan. Salah dua dong. Ya salah dua. Sementara 3 lembaga, yang satu musuhin Prabowo dari lama, siapa? Yang Saiful Mujani, kedua Yunarto Wijaya menyerang keluarga Pak Jokowi, Saifullah mau mengimpeach Pak Jokowi, malah dimasukin gitu loh. Di list lembaga-lembaga survei yang direkomendasikan oleh Partai Golkar untuk dipakai oleh Partai Golkar dan kandidat di daerah gitu. Saya waktu itu mengatakan nggak masukkan Kodari nggak apa-apa, tapi jangan masukkan 3 lembaga yang jelas-jelas berlawanan dengan 02 pada Pilpres 2024. Menurut saya offside, dan menurut saya itu menggambarkan bahwa tidak ada keberpihakan, bahkan tidak ada sensitivitas dari seorang pimpinan Partai Golkar kepada ya 02 gitu. Itu hal kecil tapi maknanya besar sebetulnya. Ini bukan karena masalah Kodari. Bukan. Menurut saya itu hanya rangkaian saja dari berbagai hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, bahwa ini barang nih lari terus kesana kemari gitu. Nah, kan harusnya kalau apa yang saya sampaikan itu didengerin kan, ya istilahnya menata langkah agar sesuai dengan sesuai dengan situasi dan kondisi lah. Tapi kan justru saya yang diserang waktu itu oleh sebagian orang di Partai Golkar. Entah disuruh Pak AH atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kan saya diserang, dianggap cari muka lah, dianggap baper lah dan seterusnya. Kalau memang Pak Jokowi serius ingin menjadi ketua umum Golkar, menurut saya tidak terlalu sulit juga. Tapi tadi kan sebelum 20 Oktober itu bisa gitu. Nah artinya seperti kita ketahui, Golkar ini sangat mudah untuk diajak merubah sikap terhadap apa yang sudah mereka miliki sekarang. Misalnya undang-undang atau apa, ADART itu bisa. Karena ini kan partai go public, tetapi kan ada pemegang sahamnya banyak. Pengertian kan begitu. Bukan berarti ini kalau partai TBK sama sekali orang bebas masuk, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh para pemegang saham ini. Nah kalau para pemegang saham yang ada di Golkar ini, yang bukan satu orang, banyak sekali, mereka bersepakat untuk menerima Pak Jokowi misalnya. Kalau Jokowi memang mau sekarang menjadi ketua umum Golkar, itu saya kira tidak terlalu sulit. Ya, mungkin kalau Gibran itu ada kendala psikologis, muda lah macam-macam. Kalau Pak Jokowi enggak, kan kembali lagi persoalan sejauh mana Pak Jokowi itu mau. Teman-teman Golkar seluruh Indonesia, saya Luhut Binsar Panjaitan.
Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini, yang mau didorong agar ada munas luar biasa sebelum munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada munas sesuai aturan munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya kita tunggu saja Desember tahun ini. Yang kedua, saya menyampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Airlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam kemungkinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Saya himbau semua teman, ayo rapatkan barisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan munas yang lalu. Apapun Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Saya Luhut Binsar Panjaitan sekali lagi menghimbau kita semua harus solid. Terkait dengan Partai Golkar sebagai partai pengusung Apa? Partai Golkar apakah mundurnya Pak Airlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak? Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai, nggak bisa. Penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Airlangga, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak? Tidak ada. Saya mau tanya presiden ke depan. Anda tadi sudah prediksi sebelumnya. Iya, ada. Ke depan siapa yang akan jadi ketua umum Partai Golkar? Ya jagoan BLT. Siapa? Siapa yang paling jago bagi-bagi BLT? Tanggal berapa nih? 13 Agustus 2024 kami nyatakan bahwa ketua umum Partai Golkar pasti ya, kita boleh bilang pasti adalah Bahlil Lahadalia. Saya bilang BLT. Mau itu dia. Nah, Pak Abu Rizal Bakri itu mengamini Luhut Golkar jangan mau diatur orang luar. Nah pertanyaannya, siapa orang luar itu? Ya saya yakin orang luar itu siapa lagi? Kalau bukan tokoh yang tidak pernah mau berhenti cawe-cawe, tetap saja mencampuri urusan politik Indonesia. Jadi dia itu tidak pandai bersyukur atas karunia Allah SWT. Dan dari pengusaha kayu sukses, lantas jadi wali kota Solo, jadi gubernur DKI, belum selesai jadi presiden, 2 periode lagi, masih belum puas juga. Jadi apa yang kamu cari Jokowi? Ya. Ini memang aneh sekali ya. Jokowi sudah menekuk-nekuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, menaklukkan DPR, dan mendikte lembaga-lembaga tinggi negara, dan dengan gayanya kemelindi, ya, bahkan kemerundu, kata orang Jogja, ya, mau menerapkan sistem dinasti dan nepotisme kampungan di Republik Indonesia. Sehingga Joko yang satu ini akhirnya menjadi musuh sebagian besar anak bangsa. Nah, dari beberapa tokoh Golkar kita diberitahu bahwa untuk menjadi pengurus Golkar itu ada aturan-aturannya dalam ADART. Kata Pak Eja 7 bulan lalu di Nusa Dua Bali, saya quote, kalau jadi ketum itu ada aturannya, harus kaderisasi selama 5 tahun. Ya dong, namanya juga organisasi ya. Persisnya itu dikatakan Pak Eja pada 16 Februari tahun ini, udah agak lama. Tetapi kemungkinan besar Jokowi berpendapat lain. Uang undang-undang dasar saja saya labrak, saya otak-atik, saya tukangi untuk kepentingan saya sekeluarga, apalagi cuma ADART Golkar, terlalu sepele. Itu mungkin kata Jokowi. Dan that is the problem. Ya. No. Dia tidak akan menaruh Gibran sebagai
calon ketua umum partai Golkar. Siapa kalau gitu, Bro? Bahlil. Ya. Bahlil Lahadalia. Ya? Oh iya. Bahlil sebagai proksi dong kalau gitu. Oh iya, ini kan dia cuma ini analisa Prof Ikrar ya? Oh, bukan analisa saya. Bukan. Data-data itu udah ada di apa namanya di berbagai apa namanya itu media ya. Erlangga, whether you like it or not, mau dia melawan atau nggak melawan pasti masuk penjara. Ya. Dan kalau kemudian kalau sudah mengalami seperti ini, ya apa artinya itu? Baik dia itu telah memberikan andil dalam kemenangan Prabowo Gibran, ataupun dia memberikan andil yang positif terhadap Golkar dalam pemilu legislatif kemarin, sehingga Golkar yang tadinya diperkirakan turun 2%, malah menjadi naik 2% lebih ya, itu menunjukkan apa yang ingin saya katakan, dia sudah memberikan andil politik, ya, baik untuk koalisi Indonesia Maju, ataupun untuk partai Golkar itu sendiri ya. Dari 85 kursi 2019 sekarang 102. Betul, ya. Jadi ini kenaikannya cukup signifikan ya di dalam era sekarang. Artinya kan itu prestasi bagus dari seorang Erlangga. Nah, dari sisi baik dia sebagai ketua umum partai maupun dia sebagai menteri ya, itu boleh dikatakan banyaklah hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Erlangga, bukan cuma untuk partai Golkar tapi juga untuk Jokowi. Karena dengan kemenangan Prabowo Gibran, Anda tahu, adalah partai Golkar yang memberikan apa namanya itu kendaraan politik bagi Gibran ya, walaupun bukan melalui partai tapi melalui organisasi kepemudaan dari partai Golkar ya, yang kemudian dia bisa maju menjadi pendamping Prabowo. Kalau Golkar tidak memberikan kendaraan politik bagi Gibran, nggak mungkin Gibran bisa maju menjadi calon presiden kan? Walaupun Gibran waktu dikasih jaket kuning dia nggak mau pakai gitu kan? Gitu. Walaupun buat saya nih nggak terima kasih banget sama Partai Golkar. Sekarang kalau buat saya ya, Golkar itu harus menunjukkan bahwa dia adalah masih menjadi partai yang besar, walaupun dia itu gabungan dari berbagai kelompok-kelompok politik ya, atau faksi-faksi politik yang dalam Partai Golkar dengan warna-warna politik, ada yang nasionalis, ada yang sosial demokrat, ada yang Islam dan sebagainya ya. Itu harusnya ketika mereka menghadapi suatu tantangan yang amat dahsyat ya ke dalam partai, harusnya mereka menyatu. Karena Anda tahu peribahasa Indonesia mengatakan ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Artinya kalau Golkar, misalnya semua tokoh-tokoh Golkar itu mengubur ambisi-ambisi pribadi mereka, solid untuk mempertahankan kedaulatan partai, solid untuk mempertahankan marwah partai, ya harusnya dia menentang intervensi ataupun cawe-cawe politik Jokowi ya. Tapi kan pihak istana sudah membantah, Prof, bahwa tidak ada intervensi, tidak ada kaitan dengan istana. Anda tahu ya, persoalan Golkar ini bukan baru kemarin, bukan pada hari Jumat atau hari Sabtu kemarin ya, dipersoalkan ya. Posisi apa namanya itu Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar bukan baru kemarin. Tidak ada kader yang lebih baik daripada Jokowi. Bukan kader Golkar. Siapa ngomong? Buktinya apa? Buktinya sejak 97 yang namanya Jokowi itu sudah kader Golkar Orde Baru. Oh, Golkar zaman Orde Baru. Orde Baru. Saya waktu itu ketua umum HIPMI tahun 90-95. Habis itu ketua real estate. Jokowi itu HIPMI di Solo. Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Asmindo Solo Raya 97-2002. Gak ono zaman ketua organisasi zaman itu lah gak Golkar. Karena pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Bukan Golkar,
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Ini New Orba sudah mau muncul lagi, maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Jokowi anjing kapitalis, jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Memang ya, kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Tapi kita nggak bisa kalau ngelawan sendiri, harus sama-sama. Setuju nggak di sini semua kita lawan bersama nih? Ah, belum semua, lu pada ngantuk. Setuju nggak? Betul, setuju. Nah, kita harus lawan bersama. Kayaknya kita udah gregetan banget ya, masih Jokowi kurang ajar emang ada. Secara de jure Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai Ketua Umum. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno, yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan makin cepat makin bagus. Ada apa dengan Golkar? Winter is coming kah? Mundurnya Pak Airlangga dari Ketum Golkar jelas menimbulkan pertanyaan, apakah ada intervensi Akatsuki? Menurut kabar sih, penyebab mundurnya Pak Airlangga ingin fokus di pemerintahan dan tidak ingin disibukkan dengan partai. Dan ingin menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintah di masa yang akan datang. Tapi sayangnya, saya kurang percaya Pak. 2 periode memimpin Golkar, sedikitnya kita tahu bagaimana kekuatan grassroots Bapak selama ini. Boleh saya bertanya Pak, dan mohon dijawab jujur, apakah ada kekuatan yang lebih besar yang memaksa untuk menyerahkan Partai Golkar? Ya, sepertinya memang winter is coming. Menjelang Oktober mendatang, pemimpin agung kita sedang membutuhkan naga sebagai kendaraan. Entah untuk melawan Banteng Merah atau memperkuat dominasi elektoralnya. Siapa pemimpin agung yang disediakan karpet merah itu? Mungkinkah Gibran? Mungkinkah Bobi? Atau mungkin malah Pak sudahlah. Semuanya masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Toh, ketika ditanya pasti jawabannya akan mengambang. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang janggal dengan kemunduran Pak Airlangga yang tiba-tiba? Entahlah, mungkin hanya Bu Puan yang tahu. Debat tetap pakai adab. Pohon beringin akhirnya ditebang oleh tukang kayu. Pekikan itu ramai di sosial media. Gonjang-ganjing Partai Golkar akhirnya bermuara pada mundurnya Ketua Umum Golkar yaitu Airlangga Hartarto yang menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat. Mundurnya Airlangga ini berbarengan dengan dilaporkannya ia ke Baris Krim Polri atas pelepasan 26.000 kontainer yang tertahan di Tanjung Priok dan Tanjung Perak di Surabaya. Sebelumnya isu pergantian pemimpin ini sudah ramai bermunculan dalam wacana Munaslup Golkar. Setelah itu bermunculan poster yang akan mendukung dan mendeklarasikan Gibran sebagai Ketua Umum Golkar. Bagaimana menurut kalian? Bayangin 2 tokoh besar Airlangga dan Yusuf Hamka secara bersamaan menyatakan mundur dari Partai Golkar. Ada apa sebenarnya teman-teman? Apakah ini sekedar kebetulan atau ada operasi politik besar yang sedang berlangsung? Ya teman-teman, ketika 2 figur penting dalam satu partai politik besar mundur hampir bersamaan, jelas kita harus bertanya teman-teman, apa yang lagi terjadi di balik layar sana? Apakah kekuatan tersembunyi yang mendorong keputusan ini ada? Ya, kita nggak bisa melihat peristiwa ini hanya sebagai kejadian biasa. Ini bukan sekedar soal pergantian pimpinan partai, tapi mundur bagian dari permainan politik yang lebih besar. Jelas teman-teman, banyak pihak yang mulai berspekulasi tentang adanya operasi politik di balik pengunduran diri mereka. Ya mungkin aja ini adalah strategi untuk mempersiapkan perubahan besar di internal Golkar.
Atau mungkin aja juga adanya tekanan dari koalisi politik lainnya yang mau ambil alih dominasi Golkar menjelang Pilkada 2024. Jelas semua ini harus ada pertimbangan matang buat kemungkinan adanya ketidakpuasan internal di Golkar itu sendiri yang selama ini tertutup rapat. Apakah ada konflik kepentingan yang nggak bisa diselesaikan sehingga mendorong kedua tokoh ini buat mundur? Atau ini adalah tanda bahwa Golkar sedang mengalami krisis kepemimpinan yang lebih dalam? Ya, teman-teman, pengunduran diri Airlangga Hartarto dan Jusuf Hamka dari Partai Golkar bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar. Menurut kalian gimana sih teman-teman? Share pendapat, drop komen deh. Saya hari Jumat, pada waktu itu ada acara di Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Menko Kesra memberikan sambutan. Jadi sebelum acara saya duduk dekat beliau pas, dan dia bilang sama saya, Bang Fadel, ini saya ini dapat tekanan, ada kelompok yang ingin mau bikin munas luar biasa, nah, sehingga ya saya bilang sama dia, kan setahu saya akhir tahun, ya mereka mau desak sekarang. Berbagai cara mereka gunakan untuk ke arah sana. Saya jawab ya hati-hati aja. Karena memang politik ini kadang-kadang banyak jebakan-jebakan. Banyak hal-hal yang harus terjadi tanpa perkiraan kita. Salam logika. Guys, gue baru saja dapat infonya A1. Katanya akuisisi pohon beringin oleh Pak Lurah sudah selesai guys. Nih infonya, Rapinmas dilaksanakan 13 Agustus 2024. PLT Ketum AGK. Penyelenggara Munas adalah BS, AK, dan SC. Munaslup tanggal 20 Agustus 2024. Dari Munaslup ini diputuskan ketum adalah BL, Wakketum adalah AGK, sedangkan ketua hariannya adalah BS. Dan ini guys yang kita tunggu-tunggu, Dewan Pembinanya adalah JKW dan GRR. Hebat bukan? Nih, selamat ya buat ABR dan JK yang tidak ada di kepengurusan. Dampak pengunduran diri Airlangga dari Ketum Golkar. Yang pertama, surat rekomendasi dukungan Partai Golkar untuk Cakada bisa aja expired. Ini bisa bikin konstelasi pilkada di seluruh Indonesia jadi berubah. Kira-kira Cakada yang udah berhasil dapat dukungan dari Partai Golkar tapi batal, kira-kira masih bisa refund gak ya? Yang kedua, Kaisang kembali masuk bursa Pilgub Jakarta. Ada yang menyebutkan kalau salah satu penyebab Airlangga mundur dari Ketum Golkar karena Jokowi kesel Kaisang nggak jadi diusung Golkar di Pilgub Jakarta. Bahkan beberapa hari ini udah banyak bertebaran spanduk Kaisang di Jakarta. Menurut lo, ada lagi nggak dampak pengunduran Airlangga dari Ketum Golkar? Tulis di kolom komentar. Gue tukang kayu, gue lagi nyiapin kursi buat anak gue. Gue tukang kayu, anak gue nggak perlu jadi tukang kayu. Soalnya kursinya udah gue siapin. Gue tukang kayu, jangan pernah main catur lawan gue. Karena papan caturnya gue yang bikin. Pertemuan Golkar kayak 2-3 bulan lalu saya diundang, di depan saya ada Pak Erlangga Ibrahim. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar, nggak mau dengar suara saya. Jadi kan, gue nggak pernah salah bikin analisis itu. Erlangga Ibrahim atau Erlangga Hartarto? Erlangga Hartarto di depan saya. Mungkin dia tersinggung, saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya. Pak Erlangga mau kemana? Oke, saya izinkan. Jadi saya pakai baju kuning karena saya berniat ikut Munaslup Golkar. Untuk menghalangi Golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan. Potensi itu ada. Karena perencanaan politik selama 9 tahun ini atau 6 bulan terakhir gagal dikendalikan oleh yang bersangkutan. Jadi ambisi itu tetap ada dan politik selalu hidup dalam ambisi.
Tahu nggak, di balik pengunduran diri Ketua Umum Golkar, ternyata Airlangga Hartarto dapat surat panggilan dari Kejagung buat diperiksa sebagai saksi. Dalam kasus apa? Ya, korupsi ya. Korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya periode 2021-2022. Ingat nggak, tahun-tahun kemarin minyak langka, harga tiba-tiba naik. Nah, ini dia akan dibuka semuanya. Dilansir dari Tempo, Airlangga ini diancam dengan penggeledahan dan penjemputan paksa kalau nggak ngajuin surat pengunduran diri di Sabtu 10 Agustus kemarin. Sebenarnya Indonesia ini produsen CPO nomor 1 di dunia. Tapi kenapa harganya bisa melambung tinggi? Nah, ini dia. Airlangga ini diperkirakan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perusahaan sawit. Contohnya, ada di satu rapat bareng 4 pengusaha sawit besar, Airlangga memutuskan menyalurkan 7 triliun rupiah subsidi. Udah disubsidi, mestinya minyaknya murah dong. Iya benar murah. Nah, habis itu hampir semua diekspor ke luar negeri. Dijual dengan harga yang lebih mahal daripada jual di Indonesia. Jadi yang nikmatin subsidinya siapa? Dan alhasil, minyak di Indonesia jadi langka dan otomatis harganya naik pesat. Yang untung lagi siapa? Ya pengusaha minyaknya lagi. Sampai pemerintah demi membantu masyarakat kasih BLT total 6,19 triliun rupiah. Lucu kan? Lucu banget lah. Bahkan sekarang udah tahu ini semua terjadi ya, harga minyak masih belum turun kan? Artinya apa coba? Ada yang paham nggak sampai sini? Rapat pleno telah mensahkan PLT Ketua Umum adalah yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Dan tetap mempunyai komitmen tidak berubah, menyukseskan pilkada serentak, pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada perubahan. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus pagi hari. Kemudian malam harinya kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta dalam gelaran peringati hari ulang tahun Partai Golkar pada bulan Oktober yang akan datang. Partai Golkar akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Bapak Airlangga Hartarto. Partai Golkar mengalami atau menjalani banyak sekali rasakan suka dan duka, pengalaman yang luar biasa, challenge yang sangat berat, dan itu semua dijalankan dengan baik oleh Bapak Airlangga Hartarto. Banyak sekali kenangan kita Partai Golkar, baik itu DPP maupun DPD dan seluruh kader Golkar di Indonesia terhadap kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto yang terus menoreh keberhasilan bagi Partai Golkar, khususnya keberhasilan dalam pemilu di mana suara Partai Golkar berhasil jadi pemenang kedua dan naiknya juga alhamdulillah cukup tinggi. Sukses Pilpres, menangan dari Bapak Prabowo dan Pak Gibran juga merupakan kontribusi yang sangat penting yang telah diberikan oleh Partai Golkar. Kursi untuk Bapak Kapolri aja diambil. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Sebuah kalimat bercandaan yang dilemparkan oleh Airlangga Hartarto kepada Bahlil Lahadalia seakan memberikan isyarat apa alasan dibalik kemundurannya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar. Benarkah ada intimidasi yang kuat kepada Airlangga Hartarto agar segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum dan agar Munas luar biasa Golkar segera dilaksanakan sebelum akhir tahun? Isyarat tersebut ditambah oleh keterangan berikut. Dan dia bilang sama saya, Bang Fadel, ini saya ini dapat tekanan, ada kelompok yang ingin mau bikin Munas luar biasa. Nah, sehingga ya saya bilang sama dia, kan setahu saya akhir tahun, ya mereka mau desak sekarang, berbagai cara mereka gunakan untuk ke arah sana. Pengunduran diri yang mendadak membuat semua orang bertanya-tanya ada apa di balik ini. Apakah benar sosok pembisik ini adalah orang yang powerful, orang yang memiliki kekuatan di atas Ketua Umum Golkar? Siapakah dia? Tak
taat azas, JK, demi menjaga marwah Golkar, Munas tetap Desember. Ketua Umum Golkar periode 2004 hingga 2009, Jusuf Kalla, JK, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan partai dengan menolak permintaan untuk memajukan musyawarah nasional, Munas, dan rapat pimpinan, Rapim, partai menjadi bulan Agustus, untuk memilih pengganti Airlangga Hartarto yang telah mengundurkan diri. Ia mempertanyakan pihak yang meminta Munas Golkar dimajukan dan menekankan bahwa partai harus menaati aturan yang sudah ditetapkan, yaitu Munas dan Rapim digelar pada bulan Desember. Sebagaimana biasanya, JK selalu taat azas dan menegaskan bahwa Munas harus diselenggarakan pada bulan Desember sebagaimana telah diputuskan oleh Partai Golkar sendiri. Sikap JK ini sejalan dengan keputusan partai, sehingga bukan soal menolak atau tidak, tetapi lebih kepada kepatuhan terhadap apa yang sudah diputuskan sesuai dengan mekanisme organisasi. Itu Munas Desember, jadi karena itu kita harus taati itu, harus marwah partai harus dijaga. Jangan kenanya tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah. Itu buat apa, adalah puluhan juta kader kalau begitu. Kata JK dalam wawancara dengan Metro TV terkait pengunduran diri Airlangga sebagai Ketum Golkar, dikutip Senin 12 Agustus. JK juga menyetujui pernyataan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Dewan Pembina dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Penasihat agar partai taat pada aturan yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan Munas dan Rapim. Ia menambahkan bahwa Ketua Umum Golkar harus berasal dari kader internal, dengan syarat minimal pernah menjadi pengurus selama 5 tahun di level pusat, dan setidaknya 1 tahun di tingkat provinsi atau di bawahnya.